Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Endah Lestari, mahasiswi akuntansi Universitas Mercu Buana. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk perubahan harga dan juga inflasi. Namun, sebelum kita masuk ke materi, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari perubahan harga itu sendiri. Perubahan harga adalah adanya perbedaan harga barang atau jasa pada waktu yang berbeda. Untuk dapat diketahui kinerja perusahaan, maka laporan keuangan disusun dengan asumsi tidak ada perubahan harga yang signifikan sehingga dapat mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi bias. Dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum adalah agar dapat diperbandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas yang lain. Jika terjadi perubahan harga, maka perbandingan menjadi sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, perlu diatur tentang standar akuntansi untuk perubahan harga, yaitu pelaporan keuangan dalam kondisi inflasi. Ketentuan ini diatur dalam PSAK nomor 63. Kemudian, pengertian dari akuntansi perubahan harga atau accounting for price change mengacu pada perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga dan masalah akuntansi dalam kondisi yang di dalamnya harga-harga itu berubah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perubahan harga barang dan jasa. Yang pertama adalah perubahan harga umum. Perubahan harga umum adalah perubahan harga yang terjadi pada semua produk atau jasa secara umum. Karakteristik ini sering disebut juga dengan istilah inflasi. Pada umumnya, pemicu inflasi adalah penurunan nilai tukar satuan uang atau dikenal dengan perubahan daya beli. Kemudian yang kedua, perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik adalah perubahan harga barang tertentu karena nilai intrinsik barang tersebut berubah, sehingga nilai mata tukarnya juga berubah, baik di pasar masukan maupun pasar keluaran. Kemudian yang terakhir, perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpanan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Selanjutnya, dalam akuntansi perubahan harga ini terdapat pos-pos moneter dan juga pos non-moneter. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pos-pos moneter. Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Lalu, apa pengertiannya? Jadi aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkannya dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Sedangkan kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Lalu kemudian pos-pos non-moneter. Pos non-moneter adalah pos-pos lain yang bersifat moneter yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu terdiri dari aset non-moneter dan juga kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisis tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Lalu kemudian kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tertentu pada masa saat diserahkan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai model akuntansi dan aplikasi akuntansi perubahan harga. Yang pertama adalah akuntansi daya beli konstan. Tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dengan daya beli sebagai basis pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonomiknya untuk membeli barang dan jasa yang berlangsung terus-menerus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu. Kemudian yang kedua, akuntansi kos sekarang.
Tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai perbedaan akuntansi daya beli konstan dan kos sekarang. Akuntansi daya beli konstan. Perbedaan yang pertama adalah mengatasi masalah unit pengukur, kemudian merevisi atau merevaluasi aset moneter pada akhir periode, lalu menggunakan indeks harga umum karena sasarannya perubahan umum. Kemudian yang keempat, mengabaikan untung atau rugi penahanan pada saat revaluasi, lalu mengungkapkan untung atau rugi daya beli atas aset non-moneter neto. Lalu yang terakhir, untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai penyesuai kapital daripada komponen laba dalam rangka pemertahanan kapital. Selanjutnya, akuntansi kos sekarang. Perbedaan yang pertama adalah mengatasi masalah penilaian, lalu merevisi atau merevaluasi aset non-moneter secara terus-menerus, kemudian menggunakan indeks harga spesifik karena sasarannya perubahan harga spesifik. Lalu yang keempat, mengabaikan untung atau rugi daya beli. Kemudian yang kelima, mengungkapkan untung atau rugi penahanan atas aset non-moneter neto. Lalu yang terakhir, untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai komponen laba daripada penyesuai kapital dalam rangka pemertahanan kapital. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai kemungkinan model akuntansi untuk perubahan harga. Ada 8 model yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, berbasis cost historis dengan skala pengukuran nominal untuk kapital bersifat finansial. Lalu model yang kedua, besarnya untung atau rugi daya beli suatu periode ditentukan oleh indeks harga yang dipilih sebagai basis. Lalu model yang ketiga, kos sekarang sebenarnya adalah kos sekarang pada saat penjualan. Kemudian model yang keempat, model ini merupakan model hibrida, yaitu penggabungan akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang yang semula berdiri sendiri. Kemudian model yang selanjutnya, model ini sama dengan model 3, tapi perbedaannya adalah jenis kapital yang diukur adalah fisis. Kemudian model yang keenam, laba yang didistribusi sama dengan model 5. Perbedaannya terletak pada unit pengukur yang berubah dan diperhitungkannya rugi daya beli dan besarnya jumlah penyesuaian kapital fisis untuk mempertahankan kapital. Model selanjutnya atau model 7 tidak berbeda dengan kos sekarang, hanya kos sekarang didefinisi sebagai harga jual, sehingga laba dimaknai sebagai aliran kas bersih masa datang baik yang telah terrealisasi maupun yang belum. Kemudian model yang terakhir adalah model ini merupakan pengembangan model yang ketujuh dengan memasukkan unsur perubahan daya beli dalam hitungan laba sehingga semua angka rupiah dikalikan dengan indeks yang sesuai. Sebelumnya saya sudah menyinggung sedikit mengenai inflasi. Lalu sebenarnya apa sih inflasi itu? Di sini saya akan membahas mengenai inflasi yang lebih dalam. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pandangan menyeluruh tentang akuntansi inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Pengertian inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Menurut Dr. Andes Ainun Naim, pengertian akuntansi inflasi adalah merupakan suatu proses data akuntansi untuk menghasilkan
merupakan informasi yang telah memperhitungkan perubahan-perubahan tingkat perubahan harga, sehingga informasi yang menunjukkan ukuran satuan mata uang dengan tingkat harga yang berlaku. Mungkin ketika pertama kali mendengar kata inflasi, pandangan kita sudah negatif karena berhubungan dengan kenaikan harga ya teman-teman. Namun, sebenarnya inflasi ini mempunyai manfaat dalam akuntansi. Yang pertama, inflasi itu dapat menciptakan manajemen modal kerja yang lebih efektif. Kemudian, menghasilkan analisa profitabilitas produksi lebih realistis. Selanjutnya, memberikan perhatian yang lebih besar pada harga uang yang lebih besar. Lalu, manfaat inflasi dapat memberikan manajemen aktiva tetap yang lebih baik. Kemudian, penentuan harga juga lebih baik. Manfaat yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan penaksiran aliran kas dan tingkat pajak dan dividen yang dibayarkan secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode akuntansi inflasi. Ada 6 metode yang dijelaskan dalam akuntansi inflasi. Yang pertama adalah historical cost. Dalam sistem historical cost, setiap perkiraan dinilai berdasarkan harga pertukarannya pada tanggal perolehan. Berdasarkan historical cost, laba direalisasikan dengan perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dengan biaya yang direalisasikan, di mana biaya tersebut merupakan pengorbanan yang diharapkan tidak mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Kemudian yang kedua, general price level. Dalam metode general price level, misalnya metode historical cost disesuaikan dengan perubahan tingkat harga sehingga pada masa inflasi GPL ini lebih besar daripada nilai historical cost tadi. Kemudian yang ketiga adalah current cost accounting. Menurut Edgar Edwards and Philips Bell, yang dibutuhkan oleh manajer adalah bagaimana mereka mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada untuk memaksimalkan laba. Kemudian metode yang keempat adalah net realizable value. Harga pasar sekarang atau NRV adalah harga atau kas yang diperoleh jika suatu aktiva dijual sekarang. Namun, harga ini didasarkan pada prinsip likuidasi bukan prinsip going concern, sehingga menyalahi prinsip akuntansi. Salah satu metode current market value ini adalah net realizable value. NRV merupakan harga jual yang dikurangi dengan taksiran biaya penjualan. Kemudian yang kelima adalah selling price. Di sini, nilai yang dipakai adalah harga jual tanpa dikurangi dengan biaya penjualan, sehingga laporan keuangan yang disusun menurut selling price ini akan lebih besar daripada net realizable value dan metode lain yang saya sebutkan sebelumnya, teman-teman. Kemudian yang keenam adalah expected value. Metode ini sangat tergantung pada pengharapan seseorang. Jadi bisa lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan metode lain karena expected value ini merupakan gambaran dari present value kas di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan indikator dalam inflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi biasanya adalah indeks harga konsumen atau IHK. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar survei biaya hidup yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Kemudian BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di berbagai kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang atau jasa di setiap kota. Indikator inflasi lainnya berdasarkan International Best Practice adalah yang pertama, indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang besar pertama dengan pembeli atau pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. Kemudian selanjutnya, indeks
indeks harga produsen atau IHP. Indikator ini mengukur perubahan harga rata-rata yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. Kemudian yang ketiga, deflator produk domestik bruto atau PDB. Indikator ini menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan juga jasa. Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan. Kemudian yang terakhir adalah indeks harga aset. Indeks ini mengukur pergerakan harga aset antara lain properti dan saham yang dapat dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan.